Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan lagi aku Adisti Arga Rahmadani dengan NIM 26050131415 dari kelas Survei Hidrografi A. Nah, untuk video kali ini aku akan membuat video praktikum survei hidrografi mengenai drone. Itu modul drone. Langsung aja kita mulai PowerPoint-nya. Nah, drone merupakan wahana tanpa awak atau unmanned aerial vehicle atau UAV yang dikendalikan dari jarak jauh. Drone digunakan untuk membantu pengumpulan data di wilayah perairan seperti sungai, danau, pesisir, maupun lautan dangkal. Nah, drone ini dilengkapi dengan berbagai sensor seperti kamera, GNSS atau Global Navigation Satellite System, serta perangkat pendukung lainnya yang memungkinkan pengambilan data spasial dari udara secara efisien dan akurat. Fungsi dari drone sendiri ini adalah satu, untuk pemetaan area perairan dangkal, yaitu drone mengambil foto udara resolusi tinggi yang diolah menjadi peta topografi dan batimetri pada kedalaman yang relatif di area yang sulit dijangkau oleh kapal survei. Kedua, pengumpulan data garis pantai. Nah, drone ini dapat membantu untuk memantau perubahan garis pantai, abrasi, sedimentasi, dan kondisi pesisir secara berkala. Kemudian yang ketiga, drone integrasi dengan teknologi batimetri. Nah, drone itu dilengkapi sensor seperti kamera fotogrametri, sensor multispektral, dan lidar bathymetry. Nah, untuk modul hidrografi ini kita menggunakan jenis DJI Phantom 4 Pro, Phantom 4 Pro V2.0. Nah, jenis dari drone Phantom ini dia tuh jenisnya kelas berat yang bisa untuk survei hidrografi karena jenis Phantom ini stabil dan mampu membawa sensor kamera presisi. Nah, jenis ini juga bisa menjangkau area yang luas dan stabil di kondisi angin pesisir karena performa terbangnya. Pokoknya dia tuh kayak lebih tahan gitu sama angin, ada ketahanannya. Kemudian sistem navigasi, stabilitas, dan gimbalnya pula membuat jenis ini membuat hasil fotonya itu tidak blur dan data spasialnya lebih presisi. Kemudian jenis ini juga dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi beresolusi 20 megapiksel dengan sensor 1 inci serta sistem mechanical shutter. Nah, sehingga mampu menghasilkan citra udara yang akurat dan minim distorsi. Nah, kemudian ini ada komponen utama, ini adalah foto yang tadi aku ambil saat praktikum. Jadi di sini ada dua komponen utama, yaitu ini drone-nya dan ini untuk remote control-nya, dan ini ada layarnya. Jadi aku sambil ngebaca karena aku belum hafal banget. Sorry. Nah, jadi di sini ada antena. Antena ini sebagai pengirim sinyal pengendali dari remote control ke pesawat drone. Ini antenanya ada 2. Kemudian ini ada layar untuk melihat gambar dari kameranya, serta untuk kita mengendalikan juga. Di situ juga ada albumnya, GPS-nya, dan segala macamnya. Kemudian ini remote controlnya. Ini pusat pengendalian pesawat drone. Jadi sini ada 2 joystick. Nah, ini joystick yang kiri ini dia lebih dominan ke atas sama bawah. Jadi tuh dia kalau ke kiri ke kanan dia bakal muter gitu, kalau nggak salah kayak gini. Sedangkan untuk yang joystick kanan itu dia lebih dominan ke kayak gini kanan kirinya. Jadi seperti ini, jadi dia kayak lebih
horizontal, sedangkan yang kiri itu lebih ke vertikal. Dari sependengar aku begitu. Terus ini ada tombol powernya, jadi untuk menyalakan dan mematikan itu diklik satu kali, kemudian diklik lagi satu kali yang lama sampai dia berbunyi nyala gitu. Terus ini ini adalah tombol return to home, bentuknya ada panahnya dan ada kayak balik gitu, return to home. Nah itu fungsinya, jadi kalau semisal drone kalian itu kehilangan sinyal sama si remote, dia bakal otomatis balik ke home, return to home. Nah dan juga kalau kalian pengennya dia balik sendiri walaupun nggak kehilangan sinyal, kayak misalnya kalian malas untuk ngendaliin nih untuk balik, itu tinggal diklik aja return to home, nanti dia bakal datang sendiri gitu ke lokasi remote-nya berada. Nah tapi walaupun udah diklik return to home, terus kalian pengen dia berhenti, itu kayak kalian mau ngendaliin lagi, tinggal diklik lagi aja, nanti dia bakal berhenti dan nggak jadi turun, nggak jadi ke kalian gitu. Nah kemudian di belakangnya ada lagi, cuman aku nggak ngefoto. Terus ini kita bahas di sininya. Jadi di sini ada rotor. Jadi yang abu-abu ini namanya rotor. Jadi rotor ini itu untuk sebagai penggerak propeller untuk berputar. Jadi itu memutar baling-baling gitu. Jadi itu dari sini. Nah baling-balingnya sendiri itu ada empat dan dia tuh ada jenisnya sendiri. Jadi ini ada yang hitam dan ada yang abu-abu. Ini harus diletakkan sesuai dengan warna di rotornya ini. Nah kemudian baling-baling itu sebagai pendorong angin agar drone terdorong ke atas. Kemudian ada gimbalnya tuh di sini. Gimbal ini sebagai stabilizer kamera agar tidak bergoyang saat perekaman dan drone bergerak. Nah, antenanya sendiri tadi sebagai pengirim di sini sih. Antena yang di remote tadi itu sebagai pengirim sinyal pengendali dari remote control ke pesawat drone. Tadi udah aku jelasin juga. Kemudian yang ini itu namanya landing gear. Itu kaki drone untuk pendaratan. Nah, ini kameranya. Kameranya itu untuk memotret dan merekam video dengan kualitas tinggi. Sedangkan gimbal tadi untuk kayak di sininya ini. Nah, jadi inilah bentuk dari jenis DJI Phantom 4 Pro V2 nya tadi. Ini adalah bentuknya. Kemudian ini adalah alat pendukung di lapangannya. Nah ini adalah tasnya. Kalau nggak salah ini tasnya. Kemudian ini tadi si drone-nya sama remote control-nya. Dan ini baling-balingnya harusnya ada 4, mungkin ini cadangan. Kemudian di sini ada chargerannya juga. Jadi chargerannya itu bercabang, dia tuh bisa mengecas sekaligus untuk si drone, untuk si baterai dan untuk si remote control. Jadi sekali cas itu langsung kedua alatnya. Tapi bisa juga salah satu aja, jadi nggak harus keduanya apabila salah satunya masih penuh. Nah kemudian ini baterainya. Jadi baterainya ini dia tuh walaupun udah diisi 100%, dia tuh nggak bertahan lama, paling cuma 15-30 menit. Makanya biasanya orang-orang menyediakan minimal 3 baterai agar bisa bertahan lebih lama, alias diganti-ganti gitu. Nah baterai itu sendiri sebagai sumber energi listrik saat drone beroperasi. Nah ini juga dia tuh kayak bagiannya ada yang nggak boleh dipegang. Kalau nggak salah bagian bawahnya itu yang nggak boleh dipegang karena mungkin bakal merusak sensor baterainya gitu.
Terus ini tadi rupa drone-nya, dan ini adalah kameranya. Wait. Nah, terus menerbangkan drone ini wajib di tempat yang terbuka, tidak diperkenankan dengan lokasi yang banyak halangan seperti pohon dan gedung tinggi. Oh ya, dan juga layarnya ini bisa ditekuk ke bawah untuk disimpannya, ditekuk ke bawah. Terus tuh ini layarnya itu udah include sama remote control, jadi udah kesambung gitu. Harganya pun lebih mahal, maka dari itu dia lebih bagus. Tadi waktu aku searching, kalau nggak salah harga sekitar 38 juta lebih. Oke, kita lanjut ke cara kerjanya. Jadi persiapan sebelum terbangnya itu, pertama periksa kondisi fisik drone seperti propellernya, baterainya, dan sensornya. Kemudian pasang baterai dan nyalakan remote controller. Nah, untuk pasang baterainya sendiri itu dia di bagian sini. Ini ada lubang di sini. Nah, itu baterainya tinggal dimasukkan di situ. Tapi untuk memasukkan baterai juga itu harus ditekan bagian atas sini sama bawahnya, di klik berbarengan gitu. Nanti tinggal dimasukkan aja ke lubang yang tadi. Nah, kemudian 3, kalibrasi kompas dan IMU jika diperlukan. Jadi kalau tadi tuh enggak ke data gitu, kayak kalibrasi kayak kompasnya aneh, itu bisa dikalibrasi dengan cara dipegang si drone-nya itu, kemudian kayak digerak-gerakin, diputer-puter, pokoknya diputer-puter kayak gini dan ya gitulah, diputer-puter kayak gini juga, pokoknya diputer-puter aja sampai itu adalah cara kalibrasinya. Kemudian 4, tentukan area dan rencana jalur terbang atau mission planning. Jangan lupa ini harus di tempat terbuka agar dia tidak terkendala oleh halangan apapun. Kemudian proses penerbangan, itu lakukan take off secara manual atau otomatis. Jadi si drone ini tuh bisa kalian gunakan secara manual atau otomatis, tinggal di setel aja. Kemudian jalankan mode penerbangan manual atau otomatis juga. Jadi itu bisa otomatis juga atau waypoint. Kemudian drone itu akan mengikuti jalur yang ditentukan dan mengambil foto secara berkala dengan overlap untuk fotogrametri. Kemudian pengambilan datanya itu kamera mengambil citra udara resolusi tinggi dengan data posisi atau koordinat, terekam bersamaan dengan foto yang menghasilkan foto udara dan metadata. Jadi saat kamera mengambil foto itu juga akan terdata koordinatnya. Metadata tuh kayak koordinat GPS-nya. Kemudian pendaratan atau landing itu bisa menggunakan manual sendiri, tinggal diatur aja pakai si joystick untuk diturunkan secara perlahan. Tapi bisa juga menggunakan return to home kayak yang aku tadi bilang, untuk tombol yang sebelah kanan ada tanda panahnya ke bawah, sama pastikan areanya aman dan bebas hambatan agar dia tidak nabrak atau apapun itu. Terus ya, pokoknya kalau ada angin juga dia tuh harus diterbangkan secara perlahan, karena takut kalau kecepatan takut dia terkena slip gitu. Nah, ini adalah contoh gambar yang diambil menggunakan drone tadi. Ini contoh gambar kita, dan ini contoh gambar dari atasnya. Jadi dia fotonya hasilnya bagus dan tidak ngeblur walaupun dia dari jauh seperti ini. Oke, kita lihat dulu waktunya apakah sudah. Oke. Sekian penjelasan video penjelasan ini mengenai
modul drone praktikum survei hidrografi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan materi, dan kesalahan apapun, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.